Trading halt, rem darurat di pasar saham. Pernahkah Anda mendengar istilah trading halt? Ini adalah mekanisme penghentian perdagangan sementara yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia saat pasar mengalami gejolak ekstrim. Namun, mengapa ini penting? Apa dampaknya bagi investor? Mari kita bahas. Saya Afud Syafril. Apa itu trading halt? Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG turun tajam dalam waktu singkat, Bursa Efek Indonesia mengaktifkan trading halt atau semacam tombol jeda darurat untuk mencegah kepanikan lebih lanjut. Tujuannya jelas, memberi waktu bagi investor untuk berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Sistem ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, tapi juga di berbagai bursa saham dunia seperti di Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Korea Selatan. Intinya, trading halt bertindak sebagai rem otomatis agar pasar tidak anjlok terlalu dalam akibat aksi jual besar-besaran. Bagaimana trading halt bekerja? Di Indonesia, mekanisme ini bekerja dalam tahapan. Pertama, jika IHSG turun lebih dari 5% dalam satu sesi, perdagangan akan dihentikan selama 30 menit. Kedua, jika setelah dibuka kembali IHSG masih turun lebih dari 10%, maka trading halt kembali dilakukan selama 30 menit. Dan yang ketiga adalah, jika kejatuhan berlanjut hingga lebih dari 15%, perdagangan bisa dihentikan hingga akhir sesi atau bahkan diperpanjang ke hari berikutnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baru-baru ini, IHSG sempat mengalami koreksi lebih dari 6% dalam sehari, memicu trading halt. Kejadian ini mengingatkan kita pada peristiwa di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mengguncang pasar global dan perdagangan dihentikan beberapa kali dalam sebulan. Apa yang memicu trading halt? Lalu apa yang sebenarnya menyebabkan gejolak pasar hingga perlu dihentikan sementara? Jawabannya tidak tunggal atau banyak faktor. Biasanya ini adalah kombinasi dari faktor domestik dan juga faktor global. Dari sisi eksternal, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi global hingga kondisi geopolitik seringkali menjadi pemicu utama. Sementara dari dalam negeri, kebijakan ekonomi yang dianggap kontroversial juga dapat memperburuk situasi. Baru-baru ini, pernyataan politik yang menyebut saham sebagai bentuk perjudian memicu kepanikan di pasar. Investor, baik lokal maupun asing, mulai ragu terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Belum lagi kebijakan penghapusan utang UMKM serta rencana pembentukan koperasi desa dengan dana triliunan rupiah yang dinilai memiliki resiko yang tinggi. Akibatnya, aksi jual besar-besaran terjadi, terutama pada saham perbankan seperti BMRI, BBRI, BBCA, dan BBTN yang mengalami koreksi signifikan. Efek domino ini turut menyeret sektor lain seperti teknologi, properti, dan juga energi. Lalu bagaimana investor seharusnya bersikap? Di tengah situasi seperti ini, trading halt menjadi instrumen penting untuk menenangkan pasar. Namun, sebagai investor, kepanikan bukanlah solusi. Sejarah telah membuktikan bahwa pasar modal selalu bergerak dalam siklus. Dari krisis finansial 1998, subprime mortgage 2008, hingga pandemi 2020, pasar selalu berhasil bangkit. Strategi terbaik, alih-alih panik, gunakan momen ini untuk mengevaluasi peluang. Investor jangka panjang sering memanfaatkan harga saham yang turun drastis untuk mengakumulasi aset berkualitas dengan valuasi yang lebih menarik. Apa langkah selanjutnya? Untuk memulihkan stabilitas pemerintah dan regulator perlu bertindak cepat. Komunikasi yang jelas soal kebijakan ekonomi menjadi kunci utama. Bank Indonesia dan juga OJK juga harus memastikan likuiditas pasar tetap terjaga. Sementara itu, bagi investor, ketidakpastian memang tak bisa dihindari. Namun, dengan strategi yang matang dan keputusan berbasis data, peluang untuk tetap bertahan bahkan meraih keuntungan masih terbuka lebar. Pasar saham bukan sekedar angka yang naik dan turun.
yang mencerminkan kepercayaan strategi dan mentalitas investor dalam menghadapi perubahan. Jadi, di tengah badai tetaplah tenang. Analisis dengan bijak dan ingatlah, setelah hujan selalu ada pelangi. Seperti itulah dalam dunia saham. Thank you.